Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Rauda dengan NIM 504230096 dari kelas 3C Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan dosen Ibu Nur Rahma Sari Putri, SE MBA. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi bisnis Starbucks di Australia, termasuk analisis STP-nya, marketing mix, dan yang terakhir ada analisis SWOT, serta menjelaskan juga bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan pasar di Australia tersebut. Baik, yang pertama itu ada analisis strategi bisnis Starbucks. Yang pertama itu ada STP. STP ini 3 macam, itu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Nah, segmentasi ini ada 3 lagi, yaitu yang pertama ada demografi. Demografi ini mengincar konsumen muda, profesional, dan mahasiswa. Dan yang kedua ada psikografis. Nah, psikografis ini mengutamakan pelanggan yang mengutamakan gaya hidup, kualitas produk, dan pengalaman. Dan yang ketiga itu geografis, fokus di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne. Yang kedua ada targeting. Nah, targeting ini mengarahkan kepada konsumen urban dengan daya beli tinggi yang mencari tempat untuk bersantai dan bekerja. Yang ketiga ada positioning. Nah, positioning ini Starbucks ini memposisikan diri sebagai merek premium yang menawarkan kopi berkualitas tinggi. Nah, yang suka berpengalaman unik dan tempat yang nyaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu yang kedua, yaitu marketing mix atau 4P. Nah, 4P ini terdiri dari yang pertama ada produk. Nah, produk ini menawarkan beragam produk kopi, makanan ringan, dan minuman musiman. Inovasi produk sering dilakukan untuk menarik pelanggan. Yang kedua ada price atau harga. Nah, di sini strategi harga premium yang mencerminkan kualitas produk, namun dapat dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan kompetitor lokal. Yang ketiga ada place. Nah, place ini adalah lokasi atau tempat. Nah, lokasi kedai umumnya di area perkotaannya ramai, tetapi jumlah outlet yang sedikit membatasi jangkauan. Yang ketiga ada promotion. Promotion ini promosi. Promosi ini bisa menggunakan strategi pasar yang kuat melalui media sosial, program loyalitas, dan kolaborasi dengan brand lain untuk meningkatkan kesadaran merek. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis yang ketiga, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri yang pertama ada strengths. Strengths ini adalah merek global yang kuat dengan loyalitas pelanggan tinggi. Yang kedua ada kualitas produk yang konsisten dan inovatif. Nah, yang kedua pula ada weakness. Weakness ini adalah jumlah outlet yang terbatas dibandingkan dengan kompetitor. Terus juga ada posisi harga yang lebih tinggi, bisa mengurangi daya tarik bagi segmen tertentu. Yang ketiga ada opportunities. Nah, opportunities ini merupakan pertumbuhan segmen kopi premium dan tren gaya hidup sehat di Australia tersebut. Yang alasannya itu peluang untuk meningkatkan layanan pengantaran dan kolaborasi dengan bisnis lokal. Yang keempat ada treats. Nah, treats ini merupakan persaingan dari kedai kopi lokal dan merek lain yang lebih terjangkau. Nah, juga perubahan preferensi. Nah, preferensi konsumen yang cepat dan berkembang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor kesulitan pengembangan pasar di Australia. Yang pertama, persaingannya yang sangat ketat. Banyak kedai kopi lokal yang menawarkan pengalaman yang lebih personal dan harga lebih terjangkau, yang mengurangi pangsa pasar Starbucks. Nah, yang kedua ada preferensi konsumen. Nah, konsumen Australia cenderung lebih menyukai kopi yang disajikan dengan cara tradisional dan lebih menghargai produk lokal. Yang ketiga juga ada keterbatasan lokasi. Nah, keterbatasan lokasi ini adalah jumlah kedai yang sedikit membatasi aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini bagi pelanggan baru, terus membuat Starbucks kurang terlihat. Nah, selain itu juga ada yang keempat, yaitu posisi harga. Nah, strategi harga premium dapat menjadi
penghalang bagi segmen pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga. Yang kelima itu ada adaptasi budaya. Nah, Starbucks mungkin kurang efektif dalam menyesuaikan produk dan layanan dengan selera lokal yang sangat beragam. Nah, dengan mempertimbangkan analisis di atas yang saya jelaskan tadi, Starbucks perlu mengevaluasi strategi dan mungkin beradaptasi lebih baik dengan pasar Australia untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan perdagangan internasional dari pasar bebas ke konsep friendshoring yang berfokus pada pertimbangan geopolitik, mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan dalam beberapa cara. Analisis dampak kebijakan terhadap strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar yang berubah. Nah, di sini segmentasi pasar yang berubah itu maksudnya yang itu dengan fokus pada negara-negara teman. Perusahaan perlu mengidentifikasi, memahami pasar yang lebih terbatas dan terkonsolidasi. Hal ini memerlukan riset pasar yang mendalam untuk menyesuaikan produk dan layanan dengan preferensi konsumen di negara-negara tersebut. Yang kedua ada diversifikasi rantai pasokan. Di sini, perusahaan harus mengkaji kembali sumber bahan baku dan komponen. Strategi pemasaran harus mencerminkan keterlibatan dengan pemasok dari negara-negara yang dianggap sebagai mitra strategis yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen. Yang ketiga, ada penyesuaian pesan pemasaran. Nah, di sini komunikasi pemasaran harus disesuaikan untuk menyoroti komitmen perusahaan. Nah, terhadap nilai-nilai dan hubungan dengan negara-negara teman. Ini dapat meliputi kampanye-kampanye yang menekankan dukungan terhadap perekonomian lokal atau keberlanjutan. Yang keempat, ada strategi harga dan distribusi. Di sini, kebijakan baru dapat mempengaruhi biaya operasional dan distribusi. Perusahaan mungkin perlu mengubah strategi harga untuk mencakup biaya tambahan atau memanfaatkan subsidi yang diberikan untuk produk yang diproduksi di negara teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu tanggapan perusahaan terhadap perubahan kebijakan. Yang pertama ada analisis risiko dan peluang. Di sini perusahaan perlu melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi risiko dan peluang yang muncul dari kebijakan baru ini. Penilaian risiko akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi tantangan dalam rantai pasokan dan potensi pasar baru. Yang kedua, ada investasi dalam hubungan internasional. Ini membangun kemitraan strategis dengan perusahaan di negara-negara yang menjadi fokus friendshoring. Ini dapat memperkuat jaringan distribusi dan akses ke pasar. Yang ketiga ada inovasi produk. Nah, inovasi produk ini meliputi itu mengembangkan produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar negara teman dan mengadaptasi fitur produk yang sudah ada agar lebih relevan dengan konsumen di wilayah tersebut. Yang keempat ada peningkatan komunikasi. Nah, ini dapat memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan termasuk pelanggan dan investor untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menanggapi perubahan ini dan bagaimana hal itu akan menguntungkan mereka. Nah, yang kelima ada fleksibilitas strategis. Di sini itu pertama itu menyiapkan strategi yang fleksibel untuk menanggapi perubahan situasi geopolitik yang cepat. Ini termasuk diversiasi produk dan saluran distribusi untuk meminimalisir risiko. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah kebijakan friendshoring membawa tantangan dan peluang baru bagi perusahaan dengan pendekatan yang proaktif dan adaptif dalam strategi pemasaran. Perusahaan dapat memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. Oke, baik, sekian dari saya. Maaf, itulah penjelasan dari saya yang menurut saya yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.